Hari ini saya ingin bicara lagi kepada Anda tentang pentingnya keluar dari zona nyaman Anda. Beberapa tahun lalu, saya menulis buku berjudul Pengurapan. Di dalamnya, saya menggambarkan adanya sosok kemarin, hari ini, dan masa depan. Sosok kemarin adalah seseorang yang tinggal di zona nyamannya. Untuk menjadi sosok hari ini, maka Anda harus mau melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan antara sosok kemarin dan sosok hari ini adalah bahwa sosok hari ini bersedia keluar dari zona nyamannya, sedangkan sosok kemarin bersikeras untuk menetap di zona nyamannya. Jadi, kalau Anda ingin urapan Anda bertambah, dan saya mendefinisikan urapan sebagai kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan Anda menggunakan karunia pada diri Anda dengan baik. Sebagai contoh, jika Anda keluar dari urapan, Anda akan menghadapi hambatan. Jika Anda tinggal di dalamnya, Anda akan dapat menggunakan karunia Anda dengan baik. Jadi, saya yakin semua yang sedang menyaksikan saya sekarang ini, Anda juga menginginkan urapan yang bertambah. Jadi dengan demikian, Anda harus mau pergi kemanapun urapan dapat ditemukan. Dan hampir dapat dipastikan, Anda akan perlu bergerak keluar dari zona nyaman Anda. Nah, apakah itu zona nyaman? Ya, seperti di rumah. Seperti berada di antara keluarga, orang-orang terkasih kita. Anda merasa tentram, tidak terancam. Anda berada bersama dengan orang-orang yang dikenal. Anda pernah merasakannya, jadi terasa nyaman untuk merasakannya lagi. Zona nyaman terasa damai. Mungkin itu bukan kedamaian supernatural yang melampaui segala akal seperti yang dijanjikan dalam Filipi 4. Tapi itu tetaplah merupakan suatu kedamaian. Inilah yang saya sebut dengan kedamaian yang alami. Damai dalam tingkatan alamiah. Tak terbersit dalam pikiran Anda untuk mempertanyakan atau merasa cemas karena telah merasa nyaman dengan situasi Anda. Saya dibesarkan di perbukitan Kentucky, di kota Ashland, Kentucky. Kota berpenduduk sekitar 29.000 orang. Saya berangkat ke sekolah bersama dengan anak-anak sekitar rumah yang sudah seperti keluarga. Kala itu saya tidak menyadari betapa berharganya hari-hari tersebut atau betapa bahagianya saya. Beberapa tahun lalu saya membawa keluarga saya mengunjungi Ashland. Saya ingin mereka melihat kota masa kecil saya dan kami berkendara menuju kota kecil Ashland. Dan tahukah Anda, sesampainya di batas kota, saya pikir ini sangat lucu sekali. Tertulis penduduk kota Ashland ini masih 29.000 orang. Nah, itu berarti setelah bertahun-tahun tidak ada perkembangan. Setelah 50 tahun berlalu, jumlah penduduknya tetap sama. Ya, hal itu langsung membuat saya merasa kembali berada di zona nyaman saya secara langsung. Tetapi perasaan itu berhenti sampai di situ. Tidak ada hal yang lain yang sama. Kami berkendara menuju rumah lama saya di Jalan Hilton. Pemilik baru dari rumah tersebut telah mengubah segalanya. Rumah sebelah juga sudah berubah total. Kami berkendara naik turun di Jalan Hilton. Tempat saya dulu mengantarkan koran The Ashland Daily Independent. Saya mempunyai rute mengantar koran lokal di kota kami setiap sore setelah saya pulang sekolah. Jadi saya ingin membawa keluarga saya ingin mereka melihat tempat di mana waktu kecil saya bekerja mengantarkan koran. Ya, hampir semua rumah sudah berubah. Kami datang ke sekolah di mana saya pertama bersekolah saat berusia 6 tahun. Itu telah berubah. Kami pergi ke sekolah lanjutan saya dulu dan itu sudah dirobohkan. Kami pergi untuk melihat sebuah gedung yang dulu disebut SMP Coles. Bangunan tersebut bukan merupakan gedung sekolah lagi. Begitu juga dengan SMA saya, SMA Ashland, sudah tidak ada lagi. Tempat yang dulunya adalah pusat keramaian kota, sekarang seperti kota hantu. Kebanyakan toko sekarang sudah pindah ke pusat perbelanjaan yang besar. Bahkan gereja lama saya sudah mengalami perubahan. Auditorium di dalamnya pun sudah tidak dapat dikenali lagi. Jadi, sewaktu saya datang ke Ashland, saya menginginkan untuk kembali ke rumah.
Hal yang sama hanyalah populasi penduduknya yaitu 29.000. Saya ingin pulang ke rumah, tapi tahukah Anda, saya tidak bisa. Pepatah mengatakan Anda tidak bisa kembali ke rumah. Jadi karena saya memikirkan hal ini, istri saya Louis dan saya berkendara ke Miami dari rumah saya di Key Largo. Ketika kami baru pensiun dari gereja Westminster, kami pindah ke daerah Florida Keys. Dan satu hal yang dulu saya suka adalah musik Kuba, musik Afro Kuba. Saya sangat menyukainya. Kami ingin pergi ke acara tahunan yang mereka sebut dengan pertunjukan nostalgia Kuba. Ya, pertunjukan. Sesaat setelah kami menikah dulu, di tahun 1958, Louis dan saya beberapa kali melakukan perjalanan ke Havana, Kuba. Dulu hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Kami jatuh cinta dengan negara tersebut. Begitu juga dengan beberapa jenis musik Kuba. Saya memiliki lusinan piringan hitam berisi musik Kuba yang biasa kami putar selama bertahun-tahun dengan menikmati suasana seperti yang kami rasakan saat pertunjukan, di mana kami minum kopi, makan makanan khas Kuba, dan berbicara dengan orang-orang Kuba yang merindukan negaranya. Mereka juga menikmati musik Kuba yang terdengar di seluruh ruangan, dan sebenarnya tidak ada yang spiritual tentang hal tersebut. Tidak ada sama sekali. Seluruhnya hanyalah nostalgia. Itu saja. Intinya adalah, menurut dugaan saya, banyak orang memilih jenis pelayanan gereja, pemimpin gerejawi, pelayanan gerejawi, bukan karena pelayanan itu memuliakan Tuhan, bukan karena pelayanan itu dipenuhi kuasa Roh Kudus, atau karena hal teologis, tapi karena satu alasan, bahwa pelayanan itu mendatangkan rasa nostalgia, kerinduan akan rumah, seperti yang pernah kita miliki. Bagaimanapun, Anda ingin kembali merasakan hal yang pernah terjadi dan kerinduan masa lalu. Meskipun kita tidak selalu menyadari hal itu, menurut saya nostalgia adalah kata yang cukup dapat menggambarkan tentang zona nyaman. Mungkin saya adalah orang yang sangat menginginkannya, sangat suka hal-hal yang berbau nostalgia. Jadi sebenarnya banyak dari kita yang ingin pulang ke rumah, berusaha kembali ke masa lalu. Saya melakukannya dengan makanan. Saya suka makan. Itu adalah salah satu kenikmatan hidup saya. Saya coba mendapatkan kembali rasa makanan yang saya ingat di masa kecil saya. Seperti bagaimana cara nenek saya memasak ayam goreng. Dan Anda tahu kan, saya berasal dari daerah Kentucky. Dan ayam goreng Kentucky sangat terkenal di Inggris, juga di seluruh dunia. Saya bisa bilang bahwa nenek saya memasak ayam goreng yang lebih lezat daripada buatan Kolonel Sanders. Juga cara nenek saya memasak kacang hijau. Masalahnya, ketika beliau dipanggil ke surga, resep-resep masakan itu pergi bersamanya. Dan cara memasaknya pun pergi bersamanya. Saya tidak akan bisa merasakan masakannya lagi. Ya, mungkin beliau masak untuk para malaikat. Setelah Louis dan saya menikah, kami biasa memesan pizza di Fort Lauderdale, yang kelezatannya melebihi rasa pizza manapun yang pernah ada. Kemudian kami pindah dari Florida. Dan kemudian ketika kembali, restoran pizza tersebut sudah tutup dan tidak pernah buka di area baru lagi. Dan saya masih menambahkan adanya rasa pizza yang seperti itu, tetapi tidak pernah tercapai. Begini, waktu kami mengambil keputusan pensiun dari gereja Westminster setelah melayani selama 25 tahun, beberapa teman kami menulis surat untuk mengingatkan kami bahwa kami akan menghadapi kesulitan ketika kami kembali ke Amerika. Saya menjawab, jangan begitu, tidak akan ada masalah sama sekali. Karena meskipun kami akan merindukan Inggris, saya amat yakin bahwa akan menyenangkan kembali ke rumah dan tinggal di Florida, tempat kami tinggal sebelumnya, di tanah pemancingan dan penuh cahaya matahari. Tetapi anehnya, kami sudah keluar dari zona nyaman sejak saat kami tiba. Tidak ada lagi
Tidak seperti dulu, kecuali cuaca baiknya. Dalam hal memancing, saya malah bisa memancing lebih banyak saat masih menjadi pastor di gereja dibandingkan ketika kami kembali ke Florida. Dan semuanya sudah berubah. Dan karena sekarang kami ini sudah berada di daerah Largo Sound, ada perahu kecil menantiku, dan karena satu hal saya harus memancing sedikit. Tidak seperti dahulu. Baiklah, memilih pergi dari zona nyaman Anda adalah satu hal, menemukan diri Anda keluar dari zona nyaman Anda tanpa disadari adalah hal yang lain. Betapapun Anda mencoba menyukai tempat Anda berada atau apa yang Anda lakukan, Anda sedang berada di luar zona nyaman Anda. Anda ingin agar hal itu bisa kembali seperti sedia kala, namun nyatanya tidak. Berada di luar zona nyaman Anda tidaklah menyenangkan. Saya akan beritahu Anda, yang ingin saya sampaikan adalah, jika Anda ingin urapan Anda bertambah, Anda harus bersedia keluar dari zona nyaman Anda. Ketika Anda merasa tidak tentram, Anda merindukan hal-hal yang lazim, Anda menginginkan hal yang nyaman, dengan alami. Mencari zona nyaman adalah hal yang paling alami untuk dilakukan di dunia ini. Dan jika secara alami saja, Anda tidak bisa selalu berada di zona nyaman, terlebih lagi pada tingkatan-tingkatan spiritual, karena seperti yang sudah saya katakan, Allah selalu menghendaki hamba-hambanya untuk keluar dari zona nyaman mereka. Ini seperti bagian dari paket lengkap jika Anda ingin berjalan bersama Allah. Jonathan Edwards berkata bahwa tugas dari setiap generasi adalah untuk mencari tahu ke arah mana sang penebus yang berdaulat itu berjalan, lalu ikutilah arah tersebut. Apa yang Allah ingin katakan hari ini adalah, kita harus menyadari bahwa kita perlu memiliki hati yang lembut, yang sudah dibersihkan, agar kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Saya harus beritahu, suka tidak suka, untuk bisa mendengar suaranya, dan kadang-kadang kita dituntut, kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Saya ingat ketika kami berada di gereja Westminster, kami mengambil beberapa risiko. Satu dari beberapa hal kontroversial yang saya lakukan adalah ketika saya mengundang Arthur Blessitt, pria yang memikul salib keliling dunia, untuk berkhotbah di gereja kami, tapi dia mengacaukan kami. Saya mendapat banyak masalah. Anda sedang bicara tentang keluar dari zona nyaman. Dan itulah yang saya hadapi. Kami menghadapi sebuah krisis selama bertahun-tahun. Dan ketika krisis mereda, saya berkata pada diri saya sendiri, lihatlah, saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Saya keluar dari zona nyaman saya dan membuktikan dengan kerelaan hati saya. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya, lebih baik saya menikmati saja menjadi pendeta di gereja Westminster, dan kami akan mengambil pelayanan yang lurus dan tidak akan melakukan hal yang kontroversial, dan saya tidak akan pernah mengambil resiko lagi. Saya bisa membayangkan bahwa malaikat di surga sedang tersenyum dan mungkin berbisik kepada saya, yang benar. Anda tahu kenapa? Saya menyadari Allah tadinya akan membiarkan saya seperti itu. Saya ingin kembali. Saya hanya mau melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan masalah. Tetapi kemudian saya teringat akan Ibrani 11. Mungkin Anda tahu bahwa pasal tersebut berisi tentang iman yang besar dalam Alkitab. Ada benang merah yang menghubungkan Ibrani pasal 11. Di mana setiap tokoh Alkitab, entah itu Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Yosua, Samuel, Yefta, Gideon, semuanya memiliki ciri khas melakukan pekerjaan mereka dengan iman, dan mereka
Mereka semua harus keluar dari zona nyaman mereka. Dan tidak seorang pun memiliki keistimewaan untuk dapat mengulang kembali masa lalunya. Anda tahu, melakukan hal yang pernah kita lakukan itu sangat mudah karena sudah ada acuan atas apa yang Anda lakukan, sehingga Anda akan aman, merasa aman. Dalam buku klasik karangan C.S. Lewis, Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari, dan paling ingat saat di mana Susan bertanya, dia bertanya tentang singa. Apakah singanya jinak? Tanya Susan. Dan jawabannya adalah, aku takut bertemu singa. Dan dia menjawab, kamu pasti akan merasa takut. Dan kamu tidak boleh takut, kata ibu berang-berang. Kalau ada orang yang berani menampakkan diri di depan Aslam, si singa, tanpa rasa takut, berarti mereka sangat berani atau justru mereka bodoh. Dan kemudian Lucy berkata, apakah dia jinak? Jinak, kata ibu berang-berang. Apakah kamu dengar yang dikatakan olehnya? Siapa yang bilang bahwa dia jinak? Tentu saja tidak, dia tidak jinak. Tapi dia baik, karena dia adalah raja. Coba pikirkan, itu adalah hal yang menyentuh dari tulisan C.S. Lewis mengenai Allah. Dari firman Tuhan. Ia sangat tegas, tapi ia Allah yang baik. Jangan lupakan ketika kita pergi keluar dari zona nyaman kita. Itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita diarahkan oleh Roh Kudus untuk berada di luar zona nyaman kita, itu selalu demi kebaikan kita sendiri. Nah sekarang, ambillah Ibrani pasal 11. Ini contoh di mana Nuh diberitahu untuk berjalan bersama Tuhan. Anda bisa membacanya di Kejadian 5 ayat 22. Tapi yang dia lakukan adalah mengikuti jejak Henokh. Perhatikan, saya membayangkan Nuh bertumbuh besar dengan mendengarkan legendaris Henokh. Coba Anda membaca tentang Henokh di kitab Kejadian 5, dan apa yang tertulis tentang Henokh adalah bahwa dia berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Jadi Nuh ingin menjadi seperti itu, berjalan bersama Tuhan. Sejauh itu semua berjalan dengan baik. Mereka melakukan hal yang serupa. Mungkin Nuh berpikir bahwa yang terjadi dengan Henokh, apa yang terjadi dengannya jika dia mengikuti jejak Henokh dalam berjalan bersama Tuhan. Bagaimana dengan Henokh? Kita diberitahu bahwa suatu hari dia dibawa ke surga. Alkitab berkata tidak demikian, Allah mengangkatnya. Jadi Nuh yang berjalan bersama Tuhan juga bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan karena dia masih saja hidup. Coba tebak. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda untuk Nuh. Dia tidak diambil ke surga seperti Henokh. Dan pada suatu hari Tuhan berkata kepada Nuh, "Hai Nuh, bangunlah sebuah bahtera," dan memberikannya instruksi khusus. Ya, Nuh mungkin berpikir, akan lebih baik saya juga berangkat ke surga karena saya berjalan bersama Tuhan seperti Henokh. Ternyata tidak. Kita mengetahui bahwa Nuh mentaati dan digerakkan dengan kepatuhan, jadi dia akan keluar dari zona nyamannya. Bisakah Anda bayangkan pandangan negatif yang diterima Nuh dan keluarganya sangat-sangat negatif saat mereka mendirikan bahtera, benda yang sangat raksasa yang terlihat asing, hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hal ini membuat mereka menjadi bahan tertawaan orang-orang yang melihat. Bagaimana rasanya jika Anda yang membangun bahtera? Untuk apa? Hujan akan turun. Hujan? Belum pernah ada hujan. Sekarang perhatikan Abraham. Mungkin dia tumbuh besar mendengar cerita tentang Nuh yang membangun bahtera.
Mungkin Abraham berkata, saya juga akan berjalan bersama Tuhan, karena itulah kita tahu tentang Abraham. Henokh berjalan bersama Tuhan. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh harus membangun bahtera. Abraham juga berjalan bersama Tuhan. Mungkin dia ingin di mana dia harus membangun bahtera. Karena pada masanya, ide membangun bahtera tidak lagi dipandang negatif. Karena Nuh telah terbukti benar. Meskipun Allah berjanji bahwa ia tidak akan lagi memusnahkan seluruh bumi dengan air bah, membangun bahtera terlihat menjadi lebih baik dan menjadi tren masa depan. Dan sebagai bukti bahwa Anda mentaati Tuhan. Bagaimanapun, Nuh adalah yang pertama dan juga yang terakhir yang diperintahkan untuk membangun bahtera. Dan bagaimana jika Allah menuntunmu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terulang lagi? Mampukah Anda menghadapinya? Bagaimana jika Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain? Maukah Anda menerimanya? Dan Abraham menemukan dirinya keluar dari zona nyaman. Kita mengetahuinya dari Ibrani 11 ayat 8. Dia berkata bahwa dia pergi tanpa mengetahui kemana tujuannya. Bagaimana jika Anda diperintahkan untuk pergi? Kemana? Teruslah berjalan. Akan kutunjukkan jalannya. Pasti terasa menakutkan. Anda keluar dari zona nyaman Anda. Jadi inilah Abraham. Dia tidak menerima instruksi khusus tentang apa yang harus dilakukannya. Sungguh warisan yang sangat sederhana yang ia tinggalkan untuk Esau dan Yakub. Karena kita tahu bahwa Abraham, juga Esau dan Yakub hidup di dalam tenda. Bukan cara yang paling nyaman untuk hidup. Tetapi begitulah jalannya. Tokoh Alkitab lain yang diceritakan oleh Ibrahim pasal 11 adalah Musa. Dia dibesarkan dengan standar yang berbeda dari budaya keturunannya. Musa dibesarkan dalam kemewahan dan keistimewaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Tetapi dia menolak untuk dikenal sebagai anak dari putri Firaun, dan kita tahu dia memilih untuk diperlakukan dengan tidak adil bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang sesaat. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Yang diambilnya bukanlah pilihan yang mudah. Namun meskipun demikian, apakah Anda tahu bahwa Musa dianggap aib demi mengikuti Kristus? Itu tertulis dalam kitab Ibrani. Aib yang ditanggungnya demi Kristus sangat lebih berharga dari semua harta karun Mesir. Dan itu di luar dari zona nyamannya. Pesan saya hari ini adalah, jika kita ingin menjadi sosok hari ini atau hari esok, kita harus mau pergi keluar dari zona nyaman kita, meskipun kita ingin kembali ke rumah. Saya ingin bernostalgia dengan musik Kuba, dan saya juga ingin makanan buatan nenek saya. Itu normal. Dan menurut saya ada beberapa orang yang pergi ke gereja dan sangat menikmatinya, meski bukan karena Roh Kudus, itu bisa saja. Tapi seringkali saya merasa orang-orang hanya mencari gereja di mana merasa nyaman. Dan penampilan mereka tidak akan pernah menjadi kusut. Mereka tidak pernah tertantang untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mau pergi masuk ke luar gereja agar mendapatkan sedikit sentuhan agama. Saya menyebutnya agama Bril Cream, dengan sedikit polesan dan membuat Anda tampak bagus. Sedikit sentuhan agama untuk memberi perasaan religius dengan masuk dan keluar gereja dan tidak pernah terpikir untuk keluar dari zona nyaman.
Dan sekarang kembali ke Ibrani 11 ayat 32 mengenai Samuel. Dia diperintahkan oleh Allah untuk mengurapi Daud sebagai raja. Tapi raja yang sekarang masih ada raja. Samuel adalah tokoh legendaris di masanya yang hanya ingin menjalani kehidupannya dan dia tidak ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi. Anda akan menyangka tokoh legendaris seperti Samuel, seorang nabi hebat yang dihormati, serta juga telah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Dan pada saat itu, Samuel juga sudah mulai menua, dia tampak tua. Maka kita menyangka Allah akan berkata padanya, "Samuel, aku bangga padamu. Aku senang melihat perbuatanmu. Kamu sudah melayaniku dengan baik. Kamu bisa beristirahat lama. Kamu bisa lama istirahat. Kamu bisa pensiun dan tunggu waktunya sampai aku memanggilmu kembali ke surga." Samuel suka sekali perkataan itu, tapi kita tahu bahwa Samuel ditugaskan untuk keluar dari zona nyamannya untuk mengurapi raja yang baru. Dia berkata, "Bagaimana mungkin? Raja Saul akan tahu tentang ini. Dia akan membunuhku. Bagaimana mungkin aku menobatkan raja yang baru ketika raja yang lama masih ada?" Mungkin Anda berpikir tidak adil. Tidak adil untuk Samuel melakukan hal itu karena dia sudah tua. Tapi tahukah Anda, dia ingin tetap menjadi sosok masa kini sepanjang hidupnya. Dan dia harus menjalankannya karena urapan roh telah hadir saat itu untuk dapat menemukan sosok hari esok. Ya, daftar dalam Ibrani pasal 11 masih panjang dan panjang. Belum termasuk juga para pelayan dalam perjanjian lama yang juga dapat disebutkan. Dan setiap orang yang Allah gunakan dengan sangat cepat atau lambat harus keluar dari zona nyaman mereka. Hal lainnya adalah laki-laki dan juga perempuan semua melakukannya dengan sukarela. Dari Ibrani 11 kita tahu bahwa mereka melakukan tindakan berdasarkan iman. Mereka semuanya memilih menaati Roh Kudus dan rela keluar dari zona nyaman mereka. Para tokoh Alkitab ini sangat hebat dalam melakukannya. Shakespeare berkata beberapa orang terlahir hebat, beberapa orang meraih kehebatan mereka, dan beberapa mendapatkannya karena disodorkan. Ya, tokoh-tokoh yang digambarkan dalam Ibrani pasal 11 meraih kejayaan karena memang mereka mau keluar dari zona nyaman mereka. Allah Bapa yang di surga, saya memohon agar firman ini bisa digunakan oleh Roh Kudus untuk orang yang sedang berjuang menghadapi masalah ini. Berikan orang-orang ini rahmat-Mu untuk mengetahui bahwa di luar zona nyaman adalah tempat bagi kehormatan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.